dalam gugatan itu tidak ada penyebutan tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, klien saya melakukan wan prestasi, itu nggak ada gitu loh. Nah itu nanti biarkan menjadi ranah penggugat dalam proses pembuktian maupun nanti di dalam kesimpulan mereka. Kemudian Aman. Ketok palu dulu. Sidang hari ini adalah agenda duplik dari tergugat. Jadi duplik ini adalah tanggapan terhadap replik yang sudah kami buat minggu kemarin. Nah, untuk agenda berikutnya itu masuk agenda pembuktian surat dari kami, dari penggugat. Pembuktian suratnya seperti apa, Bang? Surat-surat yang sesuai dengan apa yang kami gugat kepada tergugat, itu kan nanti kan harus dikuatkan dengan bukti yang kami miliki, itu bukti-bukti surat. Ya, jadi nanti untuk pembuktiannya itu minggu depan nanti akan kita buktikan, kita kuatkan bahwa sesuai dengan gugatan kita buat, bukti-bukti suratnya nanti kita akan ajukan di minggu depan. Oke. Bukti-bukti surat apa yang nanti kira-kira Abang? Yang kita akan kemungkinan kita majukan itu adalah bukti-bukti perjanjian ya, perjanjian kerjasama tertanggal 7 Maret 2021 itu yang akan kita majukan nanti. Bang, perkara ini artinya memang yang dituntut dari pihak ahli Dr. Rizka dalam hal ini sebagai penggugat, nanti itu mungkin yang menjadi pokok dasar tuntutan. Yang menjadi pokok perkara dari gugatan wan prestasi ini adalah kan perjanjian brand ambassador. Ya, jadi pihak tergugat itu tidak selesai dalam menjalankan prestasinya, yaitu apa yang sudah diperjanjikan dalam surat perjanjian itu. Itu menjadi pokok gugatannya, pokok perkaranya. Nah, jadi nanti ini akan kita buktikan bahwa memang benar terjadi wan prestasi terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak kami dengan pihak tergugat. Berapa nilai kerugian yang memang dimaksud dalam hal ini? Kurang lebih kalau untuk kerugiannya ya kisaran masih 3 digit ya, ratusan juta ya. Nanti untuk detailnya nanti pada saat agenda pembuktiannya saja. Bahwa ini artinya memang tidak ada etikat baik dari pihak tergugat terhadap ini gugatan ini. Jadi saat ini belum ada ya. Jadi karena pada saat mediasi pun prinsipal dari pihak tergugat itu tidak datang, karena disitulah kan memang momen yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi ya tidak datang, dan juga kami anggap ya tidak ada etikat baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya udah, jadi lanjut saja menjadi sidang ini menjadi pokok perkara, masuk ke dalam pokok perkara. Jadi ada komunikasi kan dari pihak Kevin sendiri untuk masalah ini? Tidak, jadi untuk permasalahan komunikasi ini kan sudah dikuasakan ke kami ya. Jadi ada baiknya pada saat menjalankan komunikasi itu sebelum masuk pokok perkara. Jadi misalnya kalau sudah masuk pokok perkara ya berarti nanti
ya kok kita selesaikan saja di dalam persidangan ini. Pak, seberapa optimis artinya Abang dan dokter bisa mengawal kasus ini agar menang gitu? Pertama, kami sebagai advokat kan tidak bisa menjanjikan kemenangan karena itu kan melanggar kode etik. Nah, tapi kalau berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, ya kami kami optimis. Kami optimis berdasarkan bukti-bukti yang kami punya. Oke, jadi dokter Siska sendiri kondisinya atau mungkin Ya, kalau kita tetap berkomunikasi dengan Dokter Siska bahwa kita memberitahukan perkembangan yang terjadi di dalam persidangan ini. Ya, jadi apapun yang terjadi di dalam persidangan ini kami koordinasikan tetap. Jadi beliau tahu apa perkembangannya. Jadi ya kita tetap berkomunikasi dengan klien kami. nanti hari ini dokter Siska tidak hadir? Tidak hadir, kan sudah dikuasakan ke kita jadi dia tidak perlu hadir. Permintaan dokter Siska sendiri sejauh ini masih seputar apa, Bang? Permintaan klien kami, Dokter Siska itu tetap pada gugatan, ya, penyelesaian gugatan wan prestasi kita, material dan imaterialnya itu diselesaikan, dibayar tunai. Sidang selanjutnya tanggal berapa, Bang? Minggu depan itu agenda pembuktian dari kami. Sidang hari ini sidang dengan agenda duplik ya. Duplik adalah tanggapan terhadap repliknya penggugat. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban daripada tergugat. Seperti itu. Jadi kita menanggapi replik daripada penggugat per hari ini. Gitu aja. Seperti apa tanggapannya mungkin dari pihak Abang sendiri untuk menanggapi? Satu aja ya yang saya kasih ya, supaya ada apanya lah, supaya ada materinya nih apa namanya wawancara ini gitu. Satu aja bahwa satu yang kami pertegas dari dokumen hukum yang kami miliki, kami tidak melihat seseorang perempuan yang di dalam surat perjanjian tanggal 7 Maret 2000 berapa itu? 2021 ya. Bernama Dr. Siska Khairunisa bertindak untuk dan atas nama PT Kalesi International Medica. Dari dokumen yang kami miliki, kami tidak menemukan nomenklatur itu. Kami nggak ketemuan itu. Tapi apapun itu, karena ini adalah persidangan perdata, maka kita bersabar sedikit untuk menunggu pembuktian dari penggugat membawa surat perjanjian aslinya. Rencananya besok nih. Rencananya akan dilakukan pada tanggal berapa? 21 Februari minggu depan. Nah, ini saya juga penasaran jujur aja, karena secara hukum nomenklatur itu penting. Secara hukum ya, karena ini kasusnya hukum, maka kecamatannya hukum. Nomenklatur itu penting. Apakah betul Dr. Siska Khairunisa yang tercatat namanya dalam surat perjanjian tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Kalesi International Medica. Seperti itu. Tapi kalau ditanya, menurut Abang bagaimana? Dari dokumen yang saya baca tidak ada. Tidak ada tuh tulisan Perjanjian itu. di dalam perjanjian itu, tulisan menyatakan Dr. Khairunisa bertindak untuk dan atas nama PT bla 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 sebagai direktur, nggak ada. Bahkan di dalam tanda tangannya sendiri yang saya baca juga tidak ada tuh Dr. Khairunisa bertindak sebagai direktur. Ini kan nomenklatur lumrah atau nomenklatur yang terjadi di banyak dokumen hukum ketika seseorang bertindak untuk atas nama direktur. Itu nomenklatur penting gitu loh. Lalu kalau misalkan tidak ada nomenklatur itu bagaimana, Bang? Menurut pendapat hukum saya, konsekuensinya adalah itu bertindak untuk sama pribadi, bukan sama PT. Karena kita bicara konten hukum ya, ini ada subjek hukum. Subjek hukum itu apa? Bisa orang, bisa badan hukum. Nah, PT ini apa? Badan hukum.
Lah kalau Dokter Khairunisa siapa? Ya dia orang pribadi. Orang pribadi sama PT itu dua subjek hukum yang berbeda. Nah sekarang dari sudut pandang hukum kami melihat sepertinya Dokter Siska Khairunisa di dalam surat yang kami baca bukanlah orang yang bertindak sebagai direktur PT Kalesi Internasional Media. Jadi artinya bisa dibilang motifnya lebih ke dipaksakan gitu Bang. Nah itu saya pikir kalau motif kita nggak bisa jawab Pak, karena kan itu bersumber dari hati masing-masing orang gitu. Nah isi hati orang kan cuman dia dan Tuhan yang tahu kalau itu. Bang, tapi terkait masalah kerjanya organisasi itu artinya ya ada yang memang belum diselesaikan sama pihak pelayanan Bang. Kalau menurut penuturan dari Betul. Betul. Gini. Saya kasih pandangan ya. Oke, saya nggak tahu materi ini datang dari siapa gitu, tapi saya respon saja bahwa yang namanya hak mengklaim itu bisa berasal dari siapa saja. Dalam hal ini, dalam kasus ini kita anggap berasal dari PT Kalesi Internasional Medica, bukan dari Dokter Siska Khairunisa ya, karena itu dua subjek hukum yang berbeda. Kami asumsikan ini berasal dari si PT tersebut gitu. Pertanyaannya satu, siapa yang membuktikan dalam perkara perdata? Nah, karena ini kasus perdata, kita kembalikan kepada rel hukumnya. Rel hukumnya adalah penggugat yang harus membuktikan. Makanya di dalam jawaban dan dalam duplik juga kami sampaikan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa klien saya dinyatakan wan prestasi. Karena yang namanya wan prestasi itu berhubungan dengan tempus. Tempus itu apa? Waktu. Karena kalau tanpa dijelaskan waktunya, tidak ada yang namanya wan prestasi dalam hukum perdata. Contoh misalkan, saya harus membayar uang ke Mas misalkan 1 juta selama-lamanya 1 Februari. Nah, setelah lewat 1 Februari saya tidak membayar ke Mas 1 juta, saya wan prestasi. Makanya saya pertanyakan dalam jawaban, karena di dalam gugatan itu tidak ada penyebutan tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini klien saya melakukan wan prestasi, itu nggak ada gitu loh. Nah itu nanti biarkan menjadi ranah penggugat dalam proses pembuktian maupun nanti di dalam kesimpulan mereka. Simpel saja sih Mas, seperti yang saya sampaikan di awal-awal gitu, bahwa dalam kasus perdata tergugat pun sebenarnya tidur-tidur saja. Ini saya pakai istilah saya ya, jangan diduplikat gitu. Tidur-tidur saja sah. Jadi ya saya akan menonton saja pembuktian dari penggugat gitu loh. Ya kalau dia tidak berhasil membuktikan itu dalam proses pembuktian, ya sudah, saya tidak perlu membuktikan apapun. Karena memang yang diwajibkan oleh hukum untuk membuktikan itu adalah penggugat, bukan kami, bukan tergugat. Kalau itu belum ada obrolan ke sana, dan itu saya nunggu instruksi aja dari klien. Ini kondisi Kevin sendiri untuk bisa mengawal perkara ini seperti apa? Overall saya pikir semua baik-baik saja Pak. Ya sejauh ini Pak Kevin sudah beraktivitas kembali dan apa istilahnya, ya baik-baik saja. Saya tidak ada melihat ada masalah apapun. Akan dihadirkan mungkin saat hari ya pembuktian atau memberikan verifikasi atau begitu akan dihadirkan. Kita lihat urgensinya. Jadi kan secara hukum kan kami juga harus melihat Pak urgensinya seperti apa gitu. Kalau urgensinya secara hukum dia harus dihadirkan, ya kita hadirkan. Tapi kalau urgensinya tidak ada, ya apa yang perlu dihadirkan dari Pak Kevin gitu. Seperti itu. Sita selanjutnya tanggal berapa? 21 ya? 21 Februari ya. Itu Agendanya pembuktian surat dulu dari penggugat maupun tergugat. Makanya saya lihat dulu bukti dari dia, saya nggak mau ngasih dulu. Secara hukum kan dia harus buktikan dulu, baru nanti dikasih ke saya minggu depan. Tapi kan hakim minta tanggal 21 semua, ya saya iyain aja. Biarin aja, nanti saya minta tunda lagi lah 1 minggu lagi. Kemudian